Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai konsep pengkajian pada anak. Bapak Ibu yang baru lulus atau mungkin yang setiap hari bekerja di ruang anak, barangkali sudah terbiasa dengan materi ini. Prinsip kita mengingatkan lagi dan kita mendiskusikan mengenai proses pengkajian pada anak. Kita tahu bahwa dalam asuhan keperawatan pada anak ada konsep family centered care. Jadi dari pengkajian sampai dengan evaluasi kita libatkan keluarga sebagai mitra dalam perawatan. Jadi anak adalah bagian dari keluarga atau anak dalam konteks keluarga. Apa poin penting pada konsep family centered care adalah atau sebelum melakukan pengkajian pada anak bahwa kita harus juga memahami kondisi psikologis orang tua. Kenali penolakan orang tua, kemarahan atau rasa takut sebagai respon sehat dan alami untuk respon kesedihan atau kehilangan karena anaknya mengalami sakit. Kita juga harus menerima pandangan orang tua bahwa pelayanan kebutuhan kesehatan anaknya adalah satu bagian dari prioritas keluarga. Keluarga tentu saja memiliki kebutuhan ataupun urusan yang banyak selain anaknya yang sakit saja. Kemudian kita juga memahami bahwa orang tua adalah orang yang paling ahli, yang paling tahu terkait perawatan anaknya, dan kita menghormati metode yang digunakan orang tua untuk merawat anaknya. Apabila ada yang kurang pas, tidak pas atau salah, maka kita beritahu secara asertif atau secara baik mana perilaku atau cara atau metode perawatan anak yang benar. Karena kalau langsung di judgement bahwa itu salah, orang tua bisa mengalami penurunan harga diri, ya, ataupun bisa juga semakin marah terhadap tenaga kesehatan. Apa saja yang perlu dikaji pada komponen riwayat kesehatan, antara lain identitas dan juga identitas penanggung jawab, kemudian keluhan utama pada pasien saat dilakukan pengkajian, riwayat penyakit sekarang yang bercerita tentang kapan keluhan itu muncul sampai dengan kondisi saat ini. Kemudian ada riwayat masa lalu. Riwayat masa lalu itu lebih lengkap pada anak-anak, antara lain ada riwayat kehamilan ibunya saat hamil anak atau pasien kita, riwayat persalinan, ya, persalinan adalah pada saat proses persalinannya, metode persalinan atau jenis tipe persalinan yang dilakukan saat bersalin pasien, kemudian ada penyulit atau tidak, tempat persalinannya di mana. Kemudian riwayat kelahiran adalah kondisi bayinya, berat badannya berapa, apakah lahir langsung menangis, panjang badan, dan masalah-masalah lain yang ada pada bayi saat lahir. Kemudian riwayat imunisasi kita juga perlu catat semua dari mulai lahir sampai dengan saat ini, imunisasinya yang sudah didapatkan apa saja, yang belum apa saja, kemudian riwayat penyakit itu sendiri, pernah sakit atau tidak, dan riwayat alergi obat dan makanan itu perlu kita catat pada poin riwayat masa lalu. Kemudian antropometrik di sini poin pentingnya adalah di berat badan, panjang badan dan tinggi badan. Kita harus memeriksa pasien dengan akurat, ya, antara lain berat badan pada bayi kita bisa buka semua bajunya supaya mendapatkan berat badan yang akurat ataupun valid, ya. Kemudian kalau anak yang lebih besar bisa menggunakan pakaian dalam saja. Kemudian panjang badan dan tinggi badan kita juga harus mengukur dengan 2 orang, 1 orang untuk memastikan atau melihat bagian bawah atau kaki pasien, ya, itu menapak tegak dan nempel di tembok, kemudian bagian 1 orang lagi mengukur tinggi badan di bagian atas atau kepala. Pastikan kaki lurus, kemudian badan juga tegak. Karena poin 2 hal ini itu akan menentukan bagaimana status gizi anak serta bagaimana pertumbuhan anak selama ini. Kemudian lingkar kepala juga perlu diperiksakan pada bayi karena ada kasus-kasus hidrosefalus atau mikrosefal. Kemudian lingkar lengan atas kita ukur di tengah-tengah lengan atas
lengan kanan, kemudian lingkar dada, itu pas melewati puting susu. Tanda-tanda vital, poin penting di sini adalah kita sesuaikan alat dengan usia dan berat badan anak, serta kita perhatikan tentang nilai normal pada anak sesuai dengan usianya. 3 hal vital sign yang paling sering selalu diperiksakan adalah suhu, frekuensi nadi, dan frekuensi nafas. Frekuensi nadi dan frekuensi nafas sebaiknya diperiksa atau diukur selama 1 menit penuh karena pada bayi atau anak kurang dari 3 tahun, frekuensi nadi dan respirasi itu iramanya tidak teratur dan itu adalah kondisi yang normal. Tekanan darah diperiksakan pada kondisi-kondisi tertentu saja pada kasus anak yang menyebabkan tekanan darahnya meningkat atau menurun. Contohnya pada kasus sindroma nefrotik yang bisa menyebabkan tekanan darah naik. Kemudian ketika kita tadi membuka baju, kemudian menimbang bayi, kita juga sekalian bisa melakukan pemeriksaan kulit ya, antara lain bagaimana warnanya, apakah ada ikterik ataupun pucat ataupun ada sianosis pada bibir atau ujung jari tangan, ujung jari kaki. Kemudian kalau turgor kulit nanti kita periksa pada cubitan kulit perut sekalian dengan pemeriksaan abdomen, kemudian suhu atau hangat atau tidak di kulit bayi. Kemudian kelenjar limfe juga kita baiknya lakukan pemeriksaan palpasi semuanya dari mulai submaxillaris, kemudian yang ada di cervical, di axilla dan inguinalis. Ya, bisa terjadi pembesaran pada kasus-kasus pasien penyakit infeksi ataupun penyakit kronis seperti leukemia. Normalnya kelenjar limfe tidak teraba dan tidak terasa, juga tidak ada benjolan, tidak ada nyeri, kemudian tidak ada kemerahan. Nah, pemeriksaan leher kita lihat tiroid dipalpasi apakah ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian arteri karotis ya, palpasi di kedua sisi leher untuk melihat arteri karotis. Kemudian pemeriksaan mata yang pertama ukur jarak kedua kantus. Ini kalau kita curigai kedua kantus mata dalam itu terlalu lebar atau terlalu sempit, biasanya pada anak-anak dengan kelainan kongenital atau kelainan di perkembangannya seperti kasus sindrom Down. Tapi kalau kita pastikan bahwa anak itu normal, tidak ada gangguan perkembangan, maka pengukuran jarak kedua kantus tidak perlu dilakukan. Kemudian pemeriksaan penempatan gerakan warna kelopak mata, kemudian konjungtiva, sklera, kemudian ada strabismus atau tidak, itu perlu kita periksa serta kebersihannya. Pemeriksaan telinga kita lebih ke penempatan dan kesejajaran, ada lubang abnormal atau tidak, bentuk abnormal atau tidak, kemudian apakah ada kotoran ya. Kemudian kalau ada kotoran bagaimana kondisinya, bau, warna, dan seterusnya. Itu harus kita catat ya apabila terjadi kasus infeksi pada telinga. Kemudian pemeriksaan hidung ya, itu tengadahkan kepala ke belakang, dorong ujung hidung ke atas dan sinari lubang hidung dengan sinar kilat untuk mendeteksi perforasi septum. Kemudian inspeksi struktur internal dan eksternal hidung, adanya sakit atau tidak, kotoran atau tidak. Nah, bisa juga menguji paten sel hidung ini pada anak-anak ya, dengan menutup setiap lubang hidung secara bergantian dan mencium bau sesuatu yang khas, misalkan bau kopi, itu kita tes patenan hidung. Kemudian tadi kalau pada mata ada tes daya lihat, sebetulnya itu kita dilakukan biasanya pada anak usia 3 tahun dengan kartu E kalau pada mata. Kalau telinga juga ada tes daya dengar. Nanti kalau Bapak Ibu mau mempelajari secara detail, itu ada di buku SDI DTK ya, buku simulasi deteksi dini intervensi dini pada anak, tumbuh kembang anak. Kemudian di mulut kita perhatikan bibir ada sianosis atau tidak, kemudian gigi, gusi ada sariawan, kotoran atau tidak, termasuk di lidah ya. Ini juga perlu komunikasi yang baik, cara yang baik agar anak mau membuka mulutnya. Kemudian di bagian torak kita ingat kembali, kita bisa membuat garis imajiner ya supaya kita memudahkan dalam pemeriksaan. Ada garis parasternalis, itu samping kanan dan kirinya sternum pas. Kalau linea sternalis itu di bagian tengah tulang sternum. Kemudian midclavicularis adalah di tengah-tengahnya midclavicula, biasanya pada lurus atau sejajar dengan puting susu. Kemudian linea axillaris anterior yaitu
antara aksila dengan midclavicularis. Linea scapularis di bagian belakang dan linea vertebralis juga di bagian belakang atau punggung. Nah, untuk torak kita tahu ada paru dan jantung dengan urutan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada bagian paru, apa yang dilihat itu adalah lihat bentuk dada, kemudian adakah tarikan dinding dada ke dalam. Pada bayi yang pernafasan menggunakan pernafasan perut, maka yang dilihat adalah bagian diafragma, apakah ada tarikan ke dalam. Itu namanya tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian dipalpasi, letakkan tangan atau telapak kita di dada, kemudian minta pasien nafas panjang jika bisa atau memungkinkan, kemudian kita rasakan pengembangan dadanya kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian perkusi di seluruh lapang paru, di sela-sela iga, kemudian diauskultasi. Auskultasi untuk mendengarkan suara paru kita lakukan atau kita letakkan stetoskop di sela iga kedua, ya, parasternal kanan dan kiri, kemudian di seluruh lapang paru, sejajar garis midclavicula. Kemudian di bagian jantung, yang dilihat adalah di bagian bawah puting susu kiri, di situ ada yang berdenyut apa tidak, ya kita sebutnya ictus cordis, tampak atau tidak. Ya, normalnya tidak tampak. Kemudian juga kita palpasi di bagian bawah puting susu kiri, ya, ictus cordis atau nadi apikal. Ya, pada anak-anak teraba itu normal. Kalau teraba kita perhatikan rasa itu teraba itu di sela iga keberapa, garis apa. Normalnya di sela iga ketiga atau keempat, midclavicula kiri. Kemudian kita perkusi seluruh lapang jantung. Kemudian kita auskultasi paling tidak di 4 titik, yaitu di sela iga kedua, parasternal kanan dan kiri, kemudian sela iga ketiga, parasternal kiri, dan di bawah puting susu kiri untuk auskultasi suara jantung. Pada pemeriksaan abdomen, kita bisa bagi menjadi 4 kuadran, kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Kemudian untuk tekniknya adalah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan terakhir perkusi. Ini juga 9 region. Nah, diinspeksi adalah bentuknya seperti apa, cembung, cekung, ataupun datar. Kemudian setelah itu auskultasi dulu, bising usus ya. Bising usus kita dengarkan menggunakan stetoskop di seluruh lapang abdomen, kemudian kita hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Setelah itu perkusi ya, diketuk apakah ada kembung atau dullness atau malah pekak misalkan ya, kemudian dipalpasi. Tempatkan anak pada posisi terlentang dengan kaki ditekuk ya, pada panggul dan lutut. Alihkan perhatian anak dengan pernyataan, misalkan kita ngomong, saya akan menebak apa yang kamu makan hari ini, apa isi perutmu, seperti itu. Dilihat kontur ukuran tonus, kaji kondisi kulit, kemudian jangan lupa cubitan kulit perut khususnya pada kasus-kasus yang bisa menyebabkan dehidrasi ya. Itu cubitan itu vertikal di bagian perut, bisa samping kanan, bisa samping kiri. Kemudian dilihat juga di bagian umbilikus ya, bisa terjadi herniasi, kebersihan ya, atau bisa juga ada fistul. Bising usus ya, bunyi gemerincing logam pendek seperti kumur-kumur ya, setiap 10 sampai 30 detik. Kemudian dipalpasi itu di bagian hepar kanan atas ya, limpa kiri atas seperti itu perlu kita tekan, normalnya tidak teraba. Kemudian di alat genital kita perhatikan kalau bayi baru lahir kita periksa apakah ada kelainan kongenital ya. Kalau anak yang sudah lebih besar kita lihat kebersihannya, kemudian skrotum sudah turun testis sudah turun apa belum, kita dengan cara kita palpasi di bagian skrotum. Kalau pada anak laki-laki juga ada kelainan kongenital hipospadia, epispadia, bahwa lubang meatus uretra itu tidak berada di ujung penis seperti itu. Kemudian kalau pada anak perempuan ya kita lihat bagaimana genitalia eksterna, kemudian labia majora minora, kebersihannya bagaimana, meatus uretranya bagaimana, karena masih sering juga bayi-bayi cepoknya itu menggunakan bedak ya, ini bisa iritasi kotor pada alat genitalia. Untuk anus dilihat kondisi secara umum anus, kalau pada bayi berakhir perlu diperiksa juga ada anusnya tidak ya, kasus atresia ani ada atau tidak ya. Bisa anusnya tampak rapat, bisa juga ada lubang pada anus tapi rektumnya itu
buntu ya, itu nanti kita perhatikan sebaiknya mekonium keluar dalam 24 jam pertama. Kemudian lipatan padat, lipatan gluteal, simetri di bokong, kemudian anus itu ada ini iritasi apa tidak, khususnya pada kasus anak dengan diare. Nah, pada muskuloskeletal kita perhatikan ya, minta anak berdiri tegak dengan kaki rapat. Nah, apakah lurus atau tidak, ada deformitas apa tidak, tungkai bengkok, lutut beradu atau skoliosis. Kemudian minta anak untuk berjalan dan berlari, apakah ada pincang atau abnormalitas cara berjalan. Kemudian minta anak berhenti untuk mengambil benda, itu untuk melihat koordinasi mata, tangan, dan keseimbangan otot saat mengambil benda. Kemudian kita juga bisa minta anak berbaring telentang di lantai, kemudian diminta untuk bangun. Nah, ini akan menilai integritas neurologi secara umum dan kelemahan otot tunggai proksimal akibat distrofi otot jika ada ya. Nanti kalau pada saat kita pemeriksaan perkembangan, kita juga akan meminta anak untuk jalan lurus ke depan, jalan lurus ke belakang, kemudian berdiri satu kaki ya, loncat, itu juga adalah tugas perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Kemudian setelah kita pemeriksaan fisik, kita anamnesa, tergantung nanti fokus pada masalah apa yang dihadapi anak. Seperti itu pada tahap awal, kemudian pengkajian komprehensif tetap kita harus lakukan. Nah, untuk pola pengkajian bisa menggunakan pola Virginia Henderson ataupun pola fungsional Gunul atau pola yang lain yang sudah mungkin dimodifikasi di rumah sakit. Contohnya di sini adalah pola nutrisi, apa saja yang perlu dikaji yaitu frekuensi makan dan minum, jenis makanan dan minuman yang diminum, ya porsi makan, volume minum, apakah ada kesulitan atau tidak, dan kaitkan bagaimana dengan status gizinya. Kita seringkali bisa jadi anak datang dengan keluhan masalah diare atau muntah atau yang lainnya, tapi juga ada masalah status gizi ternyata. Sehingga penting perawat melakukan pengkajian secara lengkap atau komprehensif. Kemudian pada pola eliminasi kita bisa kaji secara detail mengenai buang air besar, buang air kecil, berapa kali dalam sehari ya. Kemudian konsistensi feses, kemudian warna urin, dan adakah kesulitan dalam buang air kecil dan buang air besar. Frekuensi BAK itu menjadi penting ketika ada kasus anak dengan dehidrasi, sehingga kita juga bisa sampaikan kepada orang tua atau kepada ibu bahwa menjadi penting juga untuk memperhatikan dalam sehari semalam itu anak biasanya pipis berapa kali termasuk warna urinnya karena akan menandakan adanya dehidrasi, itu bisa terlihat dari situ. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.